Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi sama gua di channel OneFish88. One Fish, One Hobbies. Tapi pun, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari beberapa subscriber yang bertanya tentang bagaimana memelihara air di dalam akuarium biar tetap bening gitu ya, walaupun tanpa filter. Jadi ada beberapa keluhan dari beberapa subscriber, yakni air di akuariumnya itu cepat hijau. Nah, apalagi kayak orang kayak gua gini ya, yang kadang males banget namanya nguras, apalagi ganti air kecuali ada hari libur gitu ya. Nah, maka dari itu hari ini gua akan berbagi beberapa tips atau langkah-langkah bagaimana agar air di dalam akuarium tetap bening walaupun tanpa mesin filter dan bisa awet selama berbulan-bulan. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video gua kali ini sampai habis. Salah satu manfaat memelihara ikan hias, salah satunya yakni memberi ketenangan dan rileks tersendiri bagi para penghobi. Tapi, waduh, kalau akuarium kayak punya gua yang satu ini, bukannya malah tenang atau rileks, kita malah stres ngelihatnya. Jadi akuarium gua ini sudah lama banget gak gua kuras, tapi airnya masih tetap bening. Nah, gimana biar dapat akuarium yang sudah berbulan-bulan tanpa filter tapi masih bening seperti ini? Ikuti langkah-langkah yang akan gua share di video kali ini. Langkah pertama, yakni pindahkan ikan ke tempat lain. Jadi, untuk mempermudah proses penggantian settingan akuarium ataupun penggantian air, maka kita pindahkan dulu ikannya, supaya ikan juga tidak cedera ataupun lecet-lecet selama proses pergantian setting akuarium. Langkah kedua, yakni sikat akuarium secara menyeluruh. Boleh memakai spons ataupun busa. Langkah ketiga, angkat semua settingan akuarium, baik itu batu, kayu, ataupun tanaman sebagainya, untuk mempermudah kita menguras dan juga mengangkat kotoran-kotoran yang lama yang ada di bawah settingan akuarium. Langkah keempat, bersihkan kotoran yang masih ada, baik itu di balik pasir, di ujung-ujung akuarium, dan lain sebagainya, supaya bersih menyeluruh. Langkah kelima, kuras air di akuarium. Di sini gue menggunakan selang ya. Jadi semua kotoran-kotoran yang sudah mengendap di bawah, kita sedot menggunakan selang ini. Nah, jangan lupa juga di balik pasir-pasir. Jadi semua pasir yang kotor yang sudah lama itu, kita acak-acak supaya kotorannya ke atas. Kemudian kita sedot pakai selang. Nah, selesai, untuk airnya sudah habis. Sekarang kita tinggal ke tahap yang selanjutnya. Langkah keenam, keluarkan pasir dan settingan lama. Tentu saja karena kita tidak menggunakan mesin filter, maka pasir itu sendiri menjadi filter bagi air di akuarium. Jadi kita harus menyediakan pasir yang benar-benar bersih. Nah, karena ini sudah pasir yang lama, tentu sudah banyak kotoran-kotoran yang mengendap di dalam pasir ini. Maka kita harus keluarkan semuanya sampai benar-benar bersih. Setelah semuanya keluar, maka kita isi lagi air. Kemudian kita sedot lagi supaya semuanya benar-benar bersih.
Langkah ketujuh, masukkan pasir baru yang sudah bersih. Nah, jadi di sini gua akan buat settingan terbaru. Kalau kemarin gua menggunakan pasir malang merah dan pasir semut ya, maka di sini gua akan mengubah settingan akuarium gua dengan pasir malang hitam yang tentu saja sudah gua bersihkan sebelumnya. Jadi benar-benar harus diperhatikan saat mencuci atau membilas pasir malang atau pasir apapun itu yang akan menjadi media filter di akuarium kita. Semakin bersih kita membilas pasir tersebut, maka akan semakin bening pula air yang akan ada di akuarium, dan juga akan semakin awet tanpa kita kuras selama dalam jangka berbulan-bulan. Jadi jangan lupa untuk membilas pasir tersebut dengan benar-benar bersih. Walaupun waktunya agak lama, tapi itu bisa menghemat jangka waktu kita menguras selanjutnya. Gua memilih pasir hitam karena ini untuk settingan Channa, Auranti, dan Stewarti. Jadi perlu kita perhatikan juga untuk settingan akuarium, kita sesuaikan dengan jenis ikan yang akan kita masukkan ke dalam akuarium nanti. Karena tempat juga berpengaruh dengan warna dari ikan hias yang akan kita pelihara. Dengan settingan yang tepat, maka ikan akan lebih maksudnya lebih show gitu ya, warna, mental. Nah, jadi bagi kita juga punya kepuasan tersendiri ketika melihat ikan itu nyaman di tempatnya. Oke, sudah selesai. Nah, ini tinggal kita lakukan langkah yang selanjutnya. Langkah ke-8, isi air akuarium. Nah, isi air ini tentunya air yang bersih. Sumber air bisa dari air hujan, PDAM, ataupun sumur, dan juga bisa juga dari air galon nih kawan-kawan. Tinggal disesuaikan saja. Langkah ke-9, beri settingan baru yang simple. Nah, di sini gua memilih settingan baru yang simple, yakni dengan menambah batu-batuan saja. Temanya seperti kali gitu ya. Tapi dibebaskan kalau ada kawan-kawan yang punya kreasi dengan settingan yang lain, boleh disetting sesuai dengan selera masing-masing. Untuk gua sendiri kenapa memilih batu? Ya mungkin pertama lebih hemat sih. Kemudian di sini juga karena yang akan masuk nanti ikan Channa, yang mana ikan Channa itu agresif ya. Semua settingan lama itu biasanya diberantakin lah sama ikan Channa. Dan juga kalau dia lagi agresif bisa lecet, nabrak-nabrak kayu. Jadi di sini gue pilih yang simple aja. Langkah ke-10, tunggu sampai air mengendap. Kita tunggu sampai sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit, inilah hasilnya. Setelah mengendap dan air sudah benar-benar jernih atau bening, baru kita masukkan ikannya. Di sini gua masukkan ikan Channa Stewarti dan juga Channa Auranti. Paling seneng kalau ngelihat ikan udah on begini ya.
Nah, itu tandanya dia suka dengan tempatnya, dia nyaman dengan tempatnya. Karena di tempat yang sebelumnya, Stewarti ini, di tank yang di belakang, dia cuma diam, dia nggak seperti ini. Nah, setelah dipindah ke tempat yang baru, suasana yang baru, dia bisa balik lagi mentalnya. Sementara untuk Auranti masih penyesuaian. Jadi untuk settingan akuarium ini bisa 1 tahun sekali gua ganti ya. Nah, ini lihat settingan pertama dulu sewaktu gua lagi setting akuarium. Jadi semua pasirnya itu gua campur-campur. Ada pasir silika, pasir malang merah, kemudian juga ada ini pasir apa lupa gua namanya. Kawan-kawan kalau ada yang tahu komen ya. Nah, ini settingan awal dulu. Jadi gua baru ganti settingan lagi itu udah 2 tahun. Jadi bener-bener awet ya. Airnya bening-bening. Pokoknya adem banget lah untuk dilihat. Oke, itu dia video tutorial dari gua hari ini ya, tentang bagaimana cara menguras akuarium supaya tetap bening dan tidak perlu dikuras selama berbulan-bulan. Kalau misalkan ada pengalaman ataupun pendapat dari kawan-kawan sekalian, boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, juga diskusi komentar. Thanks for watching this video and see you the next video. One Fish, One Hobbies. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.